Hari ini perkuliahan kita terakhir sebelum nanti kita mengikuti ujian akhir semester. Di pertemuan terakhir ini kita akan bahas tentang salah satu automated testing tool ya, automated testing tool Selenium, namanya Selenium. Yang kita bahas di sini IDE Selenium. Minggu kemarin saya bahas tentang unit testing. Unit testing itu hampir mirip sama IDE Selenium, yaitu mengecek error dalam shortcode atau program. Pertama kita perkenal dulu apa itu unit testing, apa itu Selenium. Untuk yang masih belum pernah pakai atau belum pernah dengar, perkenalan dulu. Selenium itu adalah tool auto testing, testing otomatis yang digunakan untuk mengotomasi tes aplikasi web yang dilakukan pada browser. Jadi dia fokus pada aplikasi yang diakses dengan browser ya. Otomatis aplikasi web. Selenium akan melakukan validasi web apps pada berbagai browser dan platform. Tool auto testing ini hanya dirancang untuk otomatisasi testing pada web app ya. Untuk aplikasi yang dijalankan dengan berbasis web. Jadi selain penggunaan untuk testing web apps, misalnya menguji aplikasi desktop, perangkat lunak, atau menguji aplikasi seluler tidak akan bisa digunakan. Jadi dia khusus untuk aplikasi yang diakses dengan browser. Nah, untuk membuat skripnya kamu bisa menggunakan beberapa bahasa pemrograman seperti Java, C++, Python, dan lain-lain. Jadi Selenium itu tersedia dalam berbagai macam bahasa. Tapi yang paling banyak atau sering dipakai Python dan Java. Jenis-jenis Selenium. Selenium itu ada banyak jenisnya. Jadi yang kita bahas hari ini adalah IDE Selenium, bagian dari macam-macam Selenium. Kalau kita lihat gambarnya di sini, Selenium itu ada Selenium IDE, ada Selenium RC, ada WebDriver, ada Selenium Grid. Nanti kita bahas Selenium IDE sama Selenium WebDriver ya. Jadi Selenium RC dan Selenium WebDriver ini jadi satu, sekarang menjadi Selenium 2. Nanti akan muncul lagi Selenium versi 3. Kita juga bisa menggunakan yang paling mudah tanpa perlu coding itu Selenium IDE. Kalau Selenium RC dan WebDriver itu kita memerlukan coding untuk melakukan uji testing menggunakan Selenium tersebut. Jadi ada 4, Selenium Integrated Development Environment IDE, Selenium Remote Control RC, WebDriver, sama Selenium Grid. Saat ini antara Selenium RC dan WebDriver dilakukan merger atau disatukan menjadi satu kerangka kerja membentuk Selenium 2. Yang lagi rame sekarang itu Selenium 2, bisa digunakan untuk otomasi web. Masing-masing penjelasannya untuk Selenium. Yang pertama, Selenium IDE. Selenium IDE merupakan tool auto testing paling sederhana dan merupakan paling mudah untuk dipelajari. Saya bahas dulu tentang OAS-nya ya, biar lebih jelas nanti. Jadi OAS-nya itu seperti ini. OAS adalah memilih salah satu unit testing pengujian perangkat lunak dari 5 metode yang sudah kita pelajari. Kalian pilih salah satu untuk dijadikan project OAS, kalian buat laporannya. Yang pertama usability testing. Jadi kalau usability testing pasti nanti menggunakan yang sudah saya jelaskan di PowerPoint pertemuan sebelumnya ya. Kalau milih OAS-nya milih project usability testing, kalian harus buat prototype. Prototype itu kalian uji cobakan ke user, nanti dianalisa nilainya dapat berapa atau bagian mana yang sulit, evaluasinya apa. Itu kalau usability testing OAS-nya milih project usability testing. Kalau projectnya milihnya adalah akurasi, presisi, recall, dan specificity dalam machine learning, kalian cari aplikasi machine learning yang sudah berjalan. Habis itu outputnya itu kan kalian dalam bentuk tabel, mungkin 10 pilihan itu ya.
pilihan output pertama benar, prediksi machine learning-nya benar, faktanya benar atau enggak, dan lain-lain sebagainya. Nanti kalian bisa hitung akurasi, presisi, recall, dan specificity itu dari rumus yang kemarin sudah saya jelaskan ya. Ada true positif, ada true negatif, ada false positif, sama false negatif. Dari situ kalian bisa ngitung akurasi, presisi, recall, dan specificity. Itu untuk yang milih project UAS, akurasi dan ini, untuk machine learning. Terus kalau ada yang milih metode McCall, kalau kemarin tugasnya kan review jurnal terus ngitung perhitungannya manual. Tapi kalau UAS-nya menggunakan metode McCall, kalian pilih aplikasi atau sistem yang sudah berjalan, terus kalian tentukan yang mau diukur itu akurasinya, terus reliability-nya, dan lain-lain, faktor-faktor dalam McCall, terus kalian buat pertanyaan-pertanyaan, kalian otomatis kalian buat kuesioner, nanti disebarkan ke responden, satu kelas bisa ngisi atau kelas lain. Nah, dari situ kalian bisa ngitung pengujian metode McCall. Apakah aplikasi yang kalian uji itu sudah sesuai atau belum dengan metode McCall. Kalau unit testing, kalian bisa pilih unit testing itu menggunakan PHP unit untuk PHP. Contohnya di minggu kemarin saya kasih contoh. Unit testing itu salah satu testing unit yang pertama kali digunakan. Beberapa toolsnya itu adalah JUnit, NUnit, EMA-Unit untuk Java, dan kalau yang paling ramai PHP unit untuk PHP. Caranya kalian install dulu unit testing. Di sini kalau pakai Laravel ada sintaknya, jalankan perintah, karena framework biasanya udah bawaan, ada bawaan PHP unitnya. Unit testing pada Laravel itu seperti ini. Kita bisa menggunakan vendor in PHP unit test unit. Itu untuk contoh unit testing menggunakan unit testing ya. Yang terakhir menggunakan IDE Selenium. Kalau pakai IDE Selenium yang akan kita bahas hari ini. Jadi UAS-nya itu sudah saya kasih ini ya, bocorannya, kisi-kisinya itu seperti ini. Kalian boleh ngerjakan, nyicil dari sekarang, pilih yang mana, terus dikerjakan. Saya lanjutkan ke IDE Selenium. Tadi untuk gambaran soal UAS-nya, Selenium merupakan tool auto testing paling sederhana dan merupakan yang paling mudah untuk dipelajari. Keuntungan menggunakan tool auto testing ini adalah bahwa tes yang direkam melalui plugin dapat diekspor ke dalam berbagai bahasa pemrograman seperti Java, Ruby, dan Python. Kelebihan menggunakan IDE Selenium, perintah selain C seperti pen, click, hide, search, dan lain-lain. Jadi ada perintah seperti ini. Ada pencari seperti ID, nama, expect, dan lain-lain. Dapat menjalankan kode JavaScript khusus untuk menggunakan run script, mengeksplor kasus uji dalam berbagai format untuk membuat tes dengan sedikit atau tanpa pengetahuan sebelumnya dalam bahasa pemrograman. Jadi IDE Selenium itu versi GUI-nya, graphical user interface-nya. Jadi kita tinggal klik-klik saja, nanti dia otomatis mengujinya. Terus untuk membuat kotak uji sederhana dan ruang uji yang dapat kamu ekspor nanti ke RC atau WebDriver. Untuk menguji aplikasi web hanya terdapat Firefox dan Chrome. Dari kekurangannya dari kelebihannya itu hanya terdapat pada Firefox dan Chrome. Selanjutnya Selenium RC Remote Control. Sedangkan untuk Selenium RC merupakan alat penguji web otomatis yang memungkinkan para penggunanya untuk menggunakan bahasa pemrograman yang mereka sukai. Jadi Selenium itu ada yang dalam bahasa pemrograman Java, Python, C++, dan lain-lain. Yang pertama, kelebihannya merancang tes menggunakan bahasa yang lebih ekspresif, menjalankan tes terhadap berbagai browser.
menerapkan tes pada web app di berbagai lingkungan menggunakan Selenium Grid, menguji pada WebAS terhadap browser yang baru mendukung JavaScript, menguji aplikasi web dengan skenario berbasis akhir yang kompleks. Selanjutnya ada WebDriver. WebDriver adalah tool auto testing yang lebih baik daripada Selenium IDE dan Selenium RC dalam berbagai aspek. WebDriver sendiri menerapkan pendekatan yang lebih modern dan stabil dalam melakukan otomatasi pada browser. Selanjutnya Selenium Grid. Selenium Grid adalah alat yang dapat menjalankan pengujian paralel di berbagai mesin dan browser yang berbeda pada satu saat. Selenium Grid dapat bersamaan digunakan dengan Selenium RC. Mengapa menggunakan Selenium untuk automatic testing? Yang pertama alasannya yaitu Selenium merupakan tools open source yang kita bisa download gratis, support dengan berbagai bahasa pemrograman dan framework. Selenium cukup fleksibel, Selenium bisa digunakan pada berbagai browser dan sistem operasi. Itu alasan kenapa kita menggunakan Selenium untuk automated testingnya. Bagaimana kita menggunakan Selenium IDE? Jadi ada dua versi Selenium IDE yang harus kita install dalam bentuk aplikasi. Ada yang lebih sederhana dan lebih mudah, yaitu Selenium IDE dalam bentuk Google Chrome extension ya. Saya kasih contoh ini menggunakan Google Chrome extension. Kalian bisa cari di Chrome Web Store, ada Selenium IDE, di Firefox juga ada. Kalian install, kalian tambahkan dalam browser kalian. Selanjutnya nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kalau kita klik, kita jalankan Selenium IDE di Chrome extension. Yang pertama ini adalah tes, terdiri dari 3 macam. Jika kalian klik, maka akan muncul 3 opsi, yaitu tes, test suite, dan sama executing. Test suite itu kumpulan dari banyak tes, sedangkan executing adalah tes yang sedang dieksekusi. Dan kita akan memulainya dengan membuat tes. Yang kedua ini ada add test untuk menambahkan tes. Ini ada play, jadi dia otomatis berjalan nanti. Dia merekam aktivitas yang kita kerjakan. Terus ada speed untuk mengatur kecepatan. Kelima ini adalah untuk membuka project kita yang kita simpan, ini menyimpan, ini untuk start merekam aktivitasnya. 8 ini memasukkan URL-nya, 9 komen yang kita eksekusi itu dia akan merekam di dalam sini. Dalam komen, target, dan video. Ini tampilan IDE Selenium seperti ini. Kalau kita klik, kita jalankan pertama kali, dia akan meminta menu pilihan seperti ini ya. Apakah kita milih menu record new test and new project, atau open an existing project, create new project, atau close Selenium IDE. Kita pilih yang paling atas, record new test in new project. Kita masukkan project name-nya, terserah kita project name-nya itu pengennya apa. Kita klik OK. Terus kita masukkan URL, website, atau aplikasi yang akan kita uji. Kita masukkan di sini. Setelah itu nanti ini akan muncul button stop recording. Start recording. Kalau kita klik, nanti akan muncul halaman baru menampilkan website URL yang kita masukkan, terus dia akan merekam aktivitas yang kita lakukan. Saya kasih contoh, kita buka Google Chrome terlebih dahulu, kita klik Selenium di menu paling atas, nanti akan muncul halaman seperti ini. Bentar saya jalankan SAM dulu untuk biar menjalankan aplikasi web di localhost saja. Kalau enggak, website kampus saja ya.
Pelita bangsa. Kita pilih record a new test di new project. Kita project namanya coba satu. Klik OK. Kita masukkan URL-nya. Nah, di sini otomatis akan muncul start recording. Kalau kita klik, dia akan menampilkan browser new window ya, browser window baru dengan menampilkan website yang kita masukkan. Nah, di sini dan dia Selenium merekam aktivitas kita. Jadi kalau kita klik, kita berbesar, terus kita klik LPM, kita klik back, kita klik login e-kampus, otomatis masuk. Terus kita bisa stop, di sini stop. Setelah kita stop, kita akan diminta menanyakan tesnya itu namanya apa ya. Kalau tadi coba satu itu nama projectnya, ini nama tesnya itu klik kampus mungkin. Oke. Nah, di sini sudah menampilkan testing klik e-kampus, di sini ada open, start window, klik menu item 6, klik menu item 9. Dan kita bisa ulangi lagi, kita play lagi. Dia otomatis ngeklik sendiri tanpa saya klik. Seperti itu. Saya kasih contoh yang menggunakan login. Seumpama saya punya aplikasi di localhost. Ini ya. Saya coba project baru. Saya tutup dulu aja. Ini saya coba project baru, Selenium New, record new project, coba 2. Kita masukkan URL website kita yang akan kita tes. Contohnya kita tes login ya. Kita start recording. Kita klik masuk. Kita masukkan username password. Oke, berhasil, kita stop. Kita namakan tesnya cek login. Oke. Jadi di sini ada cek login, ini adalah langkah-langkahnya. Kalau kita menggunakan Selenium WebDriver, ini harus kita tulis manual ya. Jadi di sini itu ada langkah-langkahnya open, set Windows size, memperbesar, mouse over, mouse-nya arah ke button sukses, terus klik, masukkan email, password, terus masukkan email passwordnya ini sih, type name emailnya, ini passwordnya, send key, berhasil. Terus kita bisa jalankan, kita tutup dulu, terus kita bisa jalankan lagi ya. Dia otomatis ngisi, terlalu cepat, kita turunkan kecepatannya. Kalau kita jalankan, nah dia buka, dia ngeklik sendiri, dia nanti akan ngisi sendiri.
mengisi username, password, nggak berhasil. Seperti itu. Jadi kita bisa buat testing baru, kita pilih duplicate, cek login error, cek kita rename, cek login salah. Apakah salah dia bisa mendeteksi, passwordnya kita ganti menjadi 321, terus kita jalankan, dia ngisi sendiri, menjalankan perintah yang sudah direkam sebelumnya. Langsung dihitung, nggak kelihatan error atau enggak. Kita coba saja new test. URL-nya kita masukkan. Contohnya saya isi username password salah, username atau password salah, berarti dia sudah bisa deteksi kesalahan password. Itu contoh implementasi IDE Selenium. Kita juga bisa menggunakan Selenium dengan Python. Kalau ini kita menggunakan bahasa pemrograman ya. Bahasa pemrograman yang kita gunakan, contohnya menggunakan Python. Kita install dulu Selenium-nya. Kalau di Windows pakai perintah Python min pip install Selenium. Terus kita install WebDriver karena tadi kan Selenium sama WebDriver. Python min pip install WebDriver Manager. Kalau sudah, contohnya saya sudah buat seperti ini, sintaknya seperti ini. From Selenium import WebDriver, Selenium WebDriver common case. Ini kita nanti, contohnya kita akan masuk ke website Shopee. Jadi orang-orang ada yang menggunakan boot. Jadi Selenium ini bisa diakali untuk dipakai menjadi boot. Bagaimana bisa login dan otomatis ngeklik sesuai dengan yang kita inginkan. Contohnya saya buat ini, dia akan, kalau saya jalankan, ntar saya Ctrl C dulu. Kalau salah jalankan, dia akan menuju ke halaman Shopee dan memasukkan username dan password. Oke, ada error, selektor ini tidak muncul. Harusnya dia memasukkan username password. Karena loadingnya terlalu lama, karena saya di sini time sleep. Jadi sintaknya ini maksudnya adalah
browser, kita panggil WebDriver sebagai browser, terus browser get itu untuk memasukkan URL yang kita inginkan. Timestamp itu berhenti 10 detik, terus ini username-nya ini, password-nya ini, browser find element bclass, ini kelas halaman loginnya. Kita cari kelas halaman loginnya, bisa menggunakan elemen teks, kelas, CSS, dan lain-lain. Kalau ketemu, kita masukkan username, kita masukkan password, dia akan enter. Kita coba lagi. Jadi kalau kemarin lagi rame kayak boot flash sale seperti itu ya, salah satu trik untuk ngeklik otomatisnya yang menggunakan Python, kita buat boot Selenium otomatis ngeklik sendiri. Itu bisa kita pakai untuk banyak hal ya, otomatis yang bisa dipakai, contohnya yang kita butuh nggak harus kita lakukan berulang-ulang seperti komentar, nge-like di Instagram, dan lain-lain. Itu kita biasanya orang-orang menggunakan bootnya itu bisa menggunakan Python Selenium, ada yang pakai JavaScript. Sebenarnya itu awalnya adalah untuk unit testing. Nah, dia ngisi otomatis, ini karena saya ngisi username passwordnya salah-salah, otomatis salah. Jadi kita bisa lanjutkan di sini, dia login, nyari flash sale, ngeklik, kita kasih waktu, time, dan lain-lain, itu bisa jadi boot, termasuk boot Instagram, boot Facebook, dan lain. Kita bisa salah satunya menggunakan Selenium IDE. Itu contohnya. Kalian bisa pelajari lebih lanjut di websitenya Selenium. Kalian bisa kunjungi websitenya Selenium di sini, Selenium with Python. Di sini ada langkah-langkahnya, instalasi, getting started, navigation, banyak tutorialnya di dokumentasinya seperti ini. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Selamat malam Pak. Iya, selamat malam. Ini Pak, saya mau bertanya tentang proyek UAS ini Pak. Ini kan ada sekitar ada 5 ini Pak ya, 5 ada metodenya yang harus dipilih. Iya. Bisa nggak Pak, selain yang dari 5 ini, bisa nggak kami pilih lagi Pak? Misalkan tentang Demeter, tentang uh, uh, yang 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 lain Pak, tentang metode yang lain, bisa nggak Pak salah satu Oh, itu juga kami pilih Pak buat UAS? untuk project UAS, karena soalnya ini ya nggak boleh milih selain ini ya. Jadi sesuai yang ditentukan ini. Jadi ini bagian soalnya. Jadi soalnya ya pilih salah satu di antara 5 metode ini. Seperti itu. Oh, oh baik Pak. Ya, Terima kasih Pak ya. iya sama-sama. Oke, Ya. yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Selamat malam Pak. Ya, selamat malam. Untuk yang project disability testing untuk UAS, itu boleh pakai prototipe yang buat tugas kemarin nggak Pak? Ya boleh. Jadi prototipenya itu kan usability testing itu kan otomatis harus ada prototipenya. Prototipenya kalian boleh pakai tugas yang kemarin, terus kalian ujikan ke responden, terus nanti kalian analisa responden itu kesulitan di mana, di bagian mana gitu ya. Kan kemarin ada tata caranya untuk responden, bagaimana untuk menganalisanya. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Ya. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Ini pertemuan terakhir kita. Oh, Pak, terakhir kapan Pak proyek UASnya Pak? Ya, terakhir ketika UAS-nya selesai ya. Kan UAS mulai seminggu, jadi dari awal UAS sampai seminggu UAS-nya.
Seperti itu. Waktunya seminggu untuk waktu awal UAS sampai akhir UAS. Jadi boleh dicicil dari sekarang mengerjakannya. Untuk yang tugas-tugas sebelumnya juga yang belum silakan dikerjakan. Terakhir untuk tugas-tugasnya adalah minggu depan sebelum UAS. Setelah itu linknya akan saya hapus, nggak ada lagi pengumpulan tugas setelah itu. Oke, yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya kira cukup ya, kalau nggak ada yang ditanyakan, silakan dicicil project UAS-nya. Dibuat sebagus mungkin ya, jangan asal-asalan mengerjakannya. Seperti itu. Karena ini pengujian ini akan kalian temui nanti kalau tugas akhir. Di skripsi itu pasti ada judulnya apapun, ngambil topik apapun, pasti ada yang namanya pengujian. Pengujian itu pasti ada untuk sebuah sistem yang kita buat. Di tugas akhir itu pasti ada pengujiannya menggunakan apa. Jadi kalian belajar dari sekarang jika nanti ketika tugas akhir atau skripsi nggak bingung pengujiannya menggunakan apa. Seperti itu. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, saya kira cukup pertemuan kita terakhir hari ini. Kalau nanti ada menemukan kendala atau masalah, kalian boleh tanyakan saja di WhatsApp atau di kolom diskusi di e-kampus ya. Seperti itu. Terima kasih atas kehadirannya, perhatiannya. Saya mohon maaf kalau ada salah kata dalam selama mengajar di 1 semester ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.